kita ini tidak bisa memberikan sesuatu yang kita nggak punya. Saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu. Saya tidak bisa memberikan yang terbaik kalau saya tidak punya yang terbaik. Itu sebabnya di musim yang indah ini, di musim Natal ini, kita perlu paham bahwa ada kado yang terindah yang kerajaan sorga berikan untuk kita. Mungkin saking indahnya ya, kita nggak percaya kita dikasih. Mungkin itu satu. Mungkin juga yang kedua, kita udah dikasih, kita nggak sadar, kita nggak pernah buka kadonya. Jadi kita akhirnya nggak paham bahwa kita diberikan yang terbaik. Dan ada banyak contoh dan bahkan ditulis oleh para penulis-penulis Injil bahwa pemberian Tuhan yang dahsyat ini mengubahkan hidup-hidup orang. Ketika mereka sadar. Nah, karena kita juga terjebak di dalam sebuah ritual-ritual agama yang kita lakukan misalnya, dan kita berpikir bahwa dengan itu yang kita lakukan, dengan upaya yang kita lakukan, saya akhirnya mendapatkan kemerdekaan nantinya. Misalnya contoh sederhana misalnya. Udahlah ke gereja aja, nanti setelah gereja, setelah pulang dari gereja, ya saya harapkan saya dipuaskan. Gak salah, itu baik dan luar biasa. Tetapi kalau hanya sekedar mengandalkan hanya ibadah di hari Minggu saja, kita tidak menghidupi kehidupan kita setiap hari di dalam kebenaran firman. Alhasil yang terjadi hidup kita ini jadi begini-begini nih. Jadi kebingungan gitu. Turun naik kebingungan dan kita akhirnya menganggap bahwa ketika saya masuk ke dalam gedung gereja misalnya satu, kemudian saya didoakan sama hamba Tuhan misalnya, dan lain sebagainya, baru itu jadi afdol gitu loh. Jadi akhirnya kita nggak menghidupi kehidupan kekristenan kita hari lepas hari, bahkan setelah nanti doa berkat disampaikan, kita sering kali mengucapkan kata-kata seperti begini, ibadah sudah selesai. Padahal ibadah nggak bisa selesai, ibadah berjalan terus kan. Ini gedung gerejanya, saudara dan saya adalah gerejanya. Berarti dimanapun kita injakan kaki kita, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Ibadah kita berjalan terus dengan format yang berbeda-beda. Saya sedang menularkan budaya kerajaan sorga dimanapun saya ditempatkan Tuhan. Itu prinsip dasarnya begitu. Nah, diperburuk lagi dengan pengertian-pengertian agama, itu sebabnya saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, hormati sinode, denominasi, tata ibadah yang jumlahnya ribuan. Kenapa itu ada? Karena perselisihan doktrin misalnya. Hormati. Tapi jangan dikultuskan, kejar Yesusnya, kejar isi hati Tuhan gitu loh. Supaya akhirnya merdeka kitanya, jadi hidupnya walaupun ada masalah pun kita tersenyum gitu loh. Kita sadar bahwa betapa besar kasihnya untuk kita, setiap hari kalau bangun pagi itu kita bisa bilang begini, makasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar atas hidup saya. Tuhan terima kasih walaupun aku jatuh bangun, Tuhan gak pernah berseberangan sama saya. Tuhan tetap mengasihi saya, bahkan kasih-Mu tidak bisa dipisahkan dari apapun dan dari siapapun.